Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali lagi dengan Sanias Channel. Channel yang menyajikan info politik, isu global dan isu-isu terupdate lainnya. Saat ini akan saya infokan tetap dari Timur Tengah, yaitu Iran dan Israel, di mana rudal-rudal Khorramshahr 4 Iran berhasil menembus jantung kota Israel dan menghujam kota-kota besar di Israel. Untuk itu tonton videonya dan jangan di skip, tonton sampai habis, oke? Like, share, komen, dan tentunya subscribe ke Sanias Channel. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Untuk pertama kalinya, Iran benar-benar melancarkan serangan serius. Bukan sekadar ancaman kosong, langit Tel Aviv pun jadi saksi, berubah merah membara di tengah malam, menciptakan pemandangan yang mencengangkan sekaligus mengerikan. Rekaman warga yang beredar memperlihatkan betapa malam itu dipenuhi kegelisahan. Dentuman keras menggema di seluruh kota, kilatan cahaya menyambar dari kejauhan, lalu gelombang kejut merambat cepat hingga memecahkan jendela-jendela gedung. Sementara itu di Haifa, suara sirine tak pernah berhenti mengaung, menandakan bahwa sistem pertahanan Israel sedang berada di ambang batas. Video dari kamera ponsel menangkap kepanikan warga. Di langit, sistem Iron Dome tampak sibuk menembakkan peluru intercept secara bertubi-tubi. Sementara David Sling berusaha mengejar rudal-rudal yang melesat dengan kecepatan luar biasa, terlalu cepat untuk diantisipasi. Yang mengejutkan, ini adalah kali pertama Iran mengerahkan Khorramshahr 4, rudal balistik jarak menengah terbesar mereka dalam operasi militer sungguhan. Bukan sekadar unjuk kekuatan, peluncuran ini adalah pernyataan Iran menunjukkan bahwa mereka tak lagi hanya bertahan. Misi yang mereka beri nama True Promise Ray bukan ancaman palsu, tapi langkah serius membalas serangan Israel. Sesuai namanya, ini adalah janji yang ditepati, sebuah peringatan keras bahwa mereka siap melawan. Tapi kenapa rudal ini begitu mengkhawatirkan bagi Israel? Dan bagaimana bisa sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan sebagai tak tertembus justru gagal? Terus ikuti ceritanya, karena kita akan membahas bagaimana satu celah kecil berhasil menembus pertahanan berlapis Iron Dome dan mengguncang rasa aman yang selama ini dibangun dengan percaya diri. Khorramshahr 4 bukan rudal sembarangan. Ia adalah hasil dari proses panjang pengembangan rudal balistik Iran yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dengan jangkauan lebih dari 2000 km dan hulu ledak seberat 1 ton, rudal ini membawa lebih dari sekadar daya hancur. Ia membawa pesan strategis yang bisa mengubah peta kekuatan militer di kawasan. Yang paling mencemaskan bagi Israel dan sekutunya, rudal ini berhasil lolos dari deteksi radar. Menggunakan bahan bakar cair hipergolik, Khorramshahr 4 mampu memangkas waktu pengisian dan mempercepat proses peluncuran. Ini memberi keuntungan besar di medan. Video ini kita ambil dari polemik, ya, dari siaran dari polemik kita ambil untuk kita sajikan buat teman-teman agar semua teman-teman bisa lihat apa dan bagaimana perkembangan di Timur Tengah, yaitu antara Israel dan Iran. Memang saat ini Iran telah mencoba dan rudal-rudal Khorramshahr 4 yang rudal terbesar dari Iran yang memang dampaknya cukup signifikan untuk kalau misalnya jatuh di satu kota, ya lumayan besar. Oke, kita lanjutkan. Untuk videonya memang kita ambil dari Polemik Channel, ya.
Mungkin teman-teman bisa saksikan juga di Polemik Channel. Meledaknya bermanuver di fase akhir penerbangan. Ini bukan hanya meningkatkan akurasi, tapi juga membuatnya lebih sulit ditangkap sistem pertahanan udara. Dalam operasi True Promise 3, fitur ini terbukti efektif. Beberapa rudal dilaporkan berhasil melewati sistem pertahanan Israel dan MARV adalah salah satu alasannya. Yang lebih mengkhawatirkan, ada dugaan bahwa varian Khorramshahr 4 di masa depan mampu membawa MIRV, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle, atau hulu ledak yang bisa memisah dan menyerang beberapa target sekaligus. Meski belum terlihat di serangan kali ini, jika teknologi itu benar-benar dikembangkan, maka Iran akan menjadi salah satu dari sedikit negara non-nuklir yang menguasai kemampuan tersebut. Seperti rudal balistik pada umumnya, Khorramshahr 4 melintasi 3 tahap penerbangan, fase peluncuran, boost, fase luar atmosfer, mid-course, dan fase serangan akhir, terminal. Nah, di fase terminal inilah teknologi MARV bekerja maksimal. Rudal bermanuver secara horizontal, memecah prediksi radar, dan membuat sistem intercept musuh kehilangan arah. Dengan semua fitur ini, Khorramshahr 4 bukan cuma alat perang. Ia adalah pernyataan bahwa Iran kini punya kekuatan militer yang cukup untuk menjadi penyeimbang, bahkan tanpa senjata nuklir sekalipun. Dalam gelombang serangan besar yang dikenal sebagai Operasi True Promise 3, Khorramshahr 4 tampil sebagai ganti senjata utama yang tak bisa diabaikan. Untuk pertama kalinya, Iran secara terbuka mengonfirmasi bahwa rudal balistik inilah yang digunakan untuk menghantam sasaran strategis di dalam wilayah Israel. Ini adalah respons langsung terhadap serangan udara Amerika Serikat dan pembunuhan salah satu tokoh penting Garda Revolusi. Yang membuat serangan ini semakin berbeda adalah siapa yang menjalankannya. Bukan oleh proksi seperti Houthi atau Hizbullah seperti biasanya, melainkan langsung oleh pemerintah Iran. Teheran turun tangan secara penuh. Beberapa akun pemantau konflik seperti Mensch Osin dan My Lord Bebo membagikan rekaman yang memperlihatkan kilatan cahaya intens menyambar langit malam Israel. Tak lama kemudian, terdengar ledakan besar mengguncang Tel Aviv dan Haifa. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa sejumlah rudal berhasil melewati lapisan pertahanan Israel, termasuk Iron Dome dan David Sling, dan menghantam infrastruktur militer serta sipil secara langsung. 2 rudal diyakini menghantam area dekat pelabuhan Haifa, memicu kebakaran hebat yang sulit dikendalikan selama berjam-jam. Satu lagi meledak di bagian barat Tel Aviv, menyebabkan gangguan besar pada jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah distrik. Serangan ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tapi menandai fase baru dari perang asimetris berbasis teknologi tinggi, di mana rudal balistik mampu menembus lapisan pertahanan elektronik yang selama ini dianggap tak tertembus. Iron Dome, yang selama ini efektif terhadap roket jarak pendek, tampak tak berdaya menghadapi rudal sekelas Khorramshahr 4. Bahkan David Sling yang dirancang untuk menghadapi ancaman balistik menengah kewalahan menandingi kecepatan dan manuver ekstrem rudal Iran di fase terminal. Hasilnya, hanya sebagian rudal yang berhasil dicegat, sementara sisanya menghantam langsung ke target. Dan bagi Israel, itu adalah mimpi buruk. Tapi yang lebih berbahaya dari kehancuran fisik adalah dampak psikologis dan strategisnya. Serangan ini menimbulkan retakan besar dalam kepercayaan publik dan militer Israel terhadap sistem pertahanan mereka sendiri. Fakta bahwa rudal Iran bisa menembus ke jantung kota Israel menunjukkan bahwa tak ada pertahanan yang benar-benar kebal, terutama jika senjata yang digunakan punya kemampuan bermanuver dan menyerang dengan akurasi tinggi. Lebih dari sekadar aksi balas dendam, Operasi True Promise 3 adalah pernyataan. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka kini bukan lagi sekadar kekuatan regional, tapi pemain strategis dengan kapabilitas serangan jarak jauh yang canggih. Dan mereka membuktikannya bukan dengan senjata impor, tapi dengan teknologi buatan sendiri. Serangan dalam Operasi True Promise 3
tidak hanya menghancurkan wilayah Tel Aviv dan Haifa secara fisik, tetapi juga mengguncang fondasi geopolitik kawasan Timur Tengah. Rudal balistik Khorramshahr 4 yang sukses menembus sistem pertahanan berlapis Israel menjadi titik balik penting. Serangan ini menandai babak baru dalam strategi militer Iran. Selama ini, Iran lebih sering bertindak lewat bayang-bayang, mengandalkan proksi seperti Hizbullah dan Houthi. Tapi kali ini berbeda, ini adalah konfrontasi langsung, terang-terangan antara dua kekuatan yang punya ambisi strategis yang saling berseberangan. Reaksi dari Israel tampak bercampur antara kegelisahan militer dan kalkulasi politik. Ketika sistem Iron Dome dan David's Sling gagal menangkal serangan berkecepatan tinggi seperti Khorramshahr 4, kepercayaan publik Israel mulai goyah, apalagi beberapa rudal sempat menghantam target-target vital, termasuk pusat energi dan jaringan komunikasi. Serangan ini bukan hanya soal kerusakan infrastruktur, melainkan tamparan telak terhadap narasi keunggulan militer Israel yang selama ini begitu dibanggakan. Di sisi lain, Iran tampaknya sedang memoles ulang pendekatan perangnya. Aksi ini memperlihatkan bahwa mereka kini punya kemampuan menyerang secara langsung, presisi, dan terukur. Ini adalah pesan keras bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk negara-negara Arab di kawasan Teluk dan tentu saja untuk Washington. Pesannya jelas, jika wilayah Iran diganggu, biaya yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Meski demikian, keberanian ini datang dengan risiko besar. Iran diprediksi belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan serangan besar dalam waktu lama. Jika konflik terus bereskalasi, Teheran kemungkinan besar akan kembali ke pola lama mengaktifkan jaringan proksi dan mengalihkan tekanan ke jalur vital energi global, seperti Selat Hormuz. Langkah seperti ini berpotensi memicu reaksi keras dari Amerika Serikat, bahkan bisa menyeret kekuatan militer besar ke dalam konflik terbuka. Yang juga tak kalah menarik adalah sikap Cina dan Rusia. Keduanya terlihat berhati-hati tidak memberi dukungan penuh kepada Iran, namun juga tak mengecam secara terbuka. Sikap netral ini bisa diartikan sebagai strategi geopolitik, membiarkan konflik bergulir sambil menggunakannya sebagai kartu tawar dalam negosiasi global yang lebih luas. Dan satu hal kini jadi semakin jelas, batas perang modern tidak lagi ditentukan oleh diplomasi, tetapi oleh kecepatan rudal, ketangguhan sistem pertahanan udara, dan seberapa jauh para pemimpin bersedia membawa dunia mendekati jurang ketegangan demi membuktikan siapa yang lebih kuat. Itu tadi kekuatan yang ditunjukkan Iran terhadap Israel, ya, bahwa Iran tidak bisa diremehkan dan tampil sendiri tanpa melalui jaringan proksinya, yaitu Houthi. Untuk itu kita tetap ikuti konflik yang ada di Timur Tengah dan kita selalu update info itu yang lebih lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Dukung kami, like, subscribe, share, dan komen di kolom komentar kita. Oke? Cukup sekian, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Bye-bye.